wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Amalin dengan NIM 2530105011. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang paling fundamental, yaitu dalam ilmu nahwu, yang dimana yaitu i'rab, pengertiannya, jenis-jenisnya, serta amil yang menyebabkannya dan tanda-tandanya. Materi ini itu bersumber dari kitab Al-Jumhuriyah, kitab nahwu klasik yang menjadi rujukan utama dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita membahas macam-macam i'rab, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu i'rab secara definisi. Nah, dalam kitab Al-Jumhuriyah, i'rab itu terdefinisikan sebagai al-i'rabu huwa taghyiru awahiri al-kalimi lihtilafi al-awamili ad-dahilati alaiha lafzan au takdiron, yang artinya itu i'rab adalah perubahan pada akhir kata-kata yang disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk padanya. Nah, baik secara lafzi yaitu nyata dan terucap, maupun secara takdiri yang dikira-kirakan atau tersembunyi. Mengapa disebut perubahan? Karena dalam bahasa Arab satu kata yang sama memiliki harokat akhir yang berbeda-beda tergantung pada posisi dan fungsi. Nah, dan perubahan itulah yang kita sebut sebagai i'rab. Lalu apa bedanya dengan lafzi dan takdiri? Lafzi yang artinya itu perubahan atau tapak jelas ketika diucapkan, seperti perubahan doma, fathah, atau kasroh yang terdengar. Sedangkan takdiri yang artinya itu perubahan tidak tampak secara lisan karena terhalang oleh sifat huruf itu sendiri. Misalnya pada kata yang berakhiran alif seperti al-fata, kita tidak bisa mengucapkan harokat di atas alif sehingga harokatnya hanya diperkirakan. Nah, masih di pembahasan ta'rif i'rab. Pada halaman ini kita melihat penjabaran lebih detail dari definisi yang kita sudah baca tadi. Ada 4 unsur yang harus kita pahami dari definisi i'rab. Yang pertama itu ada ta'yiru, yang berarti perubahan. Ini itu menjelaskan bahwa i'rab bukan sekedar harokat biasa, melainkan harokat yang berubah karena adanya sebab. Yang kedua itu ada akhiril kalimi, yang berarti akhir kata-kata, yang menunjukkan bahwa perubahan i'rab selalu terjadi di huruf terakhir suatu kata, bukan di awal atau di tengahnya. Yang ketiga itu ada lihtilafil awamili, yang berarti karena perbedaan amil. Nah, ini itu adalah inti dari i'rab, bahwa perubahan itu punya sebab, yaitu amil atau faktor-faktor yang masuk ke dalam kata tersebut. Nah, yang keempat itu ada lafzan au takdiron, yang artinya perubahan itu bisa tampak jelas atau hanya diperkirakan. Contohnya yang diberikan di sini itu sangat jelas, yang dimana zaidun, yang artinya Zaid datang. Kata Zaidun di sini berharokat domah karena kedudukan sebagai fi'il atau pelaku. Nah, harokat domah itu yang merupakan tanda i'rabnya. Kalau amilnya berubah, maka harokatnya ikut berubah. Setelah kita memahami definisi i'rab, sekarang kita masuk ke pembagian i'rab, di mana menurut kitab Al-Jumhuriyah i'rab terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada rofa, yang ditandai dengan doma dan penggantinya. Yang kedua itu ada nasab, yang ditandai dengan fathah dan penggantinya. Yang ketiga ada khafat atau jer, yang ditandai dengan kasroh dan penggantinya. Yang keempat atau yang terakhir, yang dimana ditandai dengan sukun dan penggantinya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel. Tabel ini menunjukkan bahwa tidak semua jenis i'rab itu berlaku untuk semua jenis kata. Untuk isim atau kata benda hanya berlaku 3
jenis, yaitu i'rab, rofa, nasab, dan khafad. Isim tidak mengalami jazm sama sekali. Nah, untuk fi'il mudhari atau kata kerja kini akan datang, berlaku rofa, nasab, jazm, fi'il, tidak mengalami khafad. Sedangkan huruf tidak mengalami i'rab sama sekali karena huruf itu bersifat mabni, yang artinya harokatnya selalu tepat, tidak berubah apapun kondisinya. Kenapa begitu? Karena jazm secara fungsinya itu hanya bisa diterapkan pada fi'il, sedangkan khafadnya hanya berlaku pada isim, karena yang bisa diajarkan adalah kata benda, bukan kata kerja. Nah, inilah ini itu kaidah tetap dalam ilmu nahwu. Kita masuk ke pengertian awamil, di mana kita sudah tahu bahwa i'rab terjadi karena adanya awamil. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang amil dan awamil. Kata awamil adalah bentuk jamak dari kata amil. Secara bahasa, amil berarti faktor atau sesuatu yang bekerja. Dalam ilmu nahwu, amil adalah sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya perubahan i'rab pada kata yang berbeda. Nah, atau kata yang berhubungan dengannya. Jadi, bisa kita pahami bahwa amil itu seperti pemicu ketika sebuah amil masuk ke dalam suatu kalimat. Nah, maka kata yang dipengaruhi akan berubah i'rabnya menyesuaikan ketentuan amil tersebut. Tanpa amil tidak akan ada perubahan i'rabnya. Inilah mengapa pemahaman tentang amil itu sangat penting. Di sini kita masuk ke pembagian awamil, di mana awamil itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu ada awamil lafziyah, yaitu amil yang berupa lafaz nyata yang tertulis dan terbaca dalam kalimat. Contohnya itu seperti huruf-huruf jar seperti ala, fi, min, ila, dan lain-lainnya. Kita bisa melihat dan membacanya langsung dalam kalimat. Nah, yang kedua itu ada awamil ma'nawiyah, yaitu amil yang tidak berupa lafadznya, melainkan berupa makna atau kondisi tertentu. Contohnya itu adalah ibtida atau permulaan kalimat. Ketika sebuah isim berada di awal kalimat tanpa didahului amil lafzi apapun, maka secara otomatis isim itu menjadi mubtada yang marfu. Yang menjadi amilnya itu bukan kata tertentu, melainkan kondisi berada di awal kalimat itu sendiri. Nah, inilah yang disebut amil ma'nawi. Nah, yang kemudian itu disebut pula sebagai awamil yang menyebabkan rofa. Pada isim ada 4 itu, dan fi'il mudhari menjadi rofa ketika ia terbebas dari amil nasab dan jazm. Ini itu disebut sebagai tajridul fil atau kosongan fi'il dari amil lainnya. Nah, sekarang kita lihat awamil yang menyebabkan rofa beserta contohnya. Yang pertama itu mubtada, yaitu isim yang terletak di awal kalimat tanpa didahului amil lafzi. Contohnya itu Muhammadar Rasul. Kata Muhammad adalah mubtada yang marfu ditandai dhamma. Yang kedua itu ada tajridul fil, yaitu fi'il mudhari yang tidak dimasuki amil nasab atau jazm. Contohnya itu yadhabu raidu, yang artinya dhabu, marfu karena tidak ada amil nasab atau jazm. Yang ketiga itu ada wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya bertugas merofakan isimnya. Contohnya itu ada kana yad qaiman, yang artinya raidu adalah isim yang marfu. Yang keempat itu ada inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya itu bertugas merofakan khobarnya. Contohnya itu qaimun inna raidon. Kata fa innama adalah khobar inna yang marfu. Yang kelima itu ada
al-fa'il yaitu isim yang melakukan pekerjaan. Contohnya itu ada doroba yadribu. Kata Zaidu adalah fa'il yang marfu. Keenam yaitu naibul fa'il yaitu isim yang menggantikan fa'il dalam kalimat pasif. Doroba yadribu. Kata Zaida adalah naibul fa'il yang marfu. Sekarang kita beralih ke awamil yang menyebabkan nasab. Awamil nasab terbagi menjadi dua, yaitu yang masuk kepada isim dan yang masuk kepada fi'il mudhari. Awamil nasab untuk isim yang pertama itu ada inna zaidan qaimun, yang kata zaidan adalah isim inna dan nasab. Yang kedua itu ada donantu zaidan qaimun. Kedua kata zaidan dan qaimun adalah maf'ul nasab. Yang ketiga itu ada doroba zaidan amrun. Kata amrun adalah maf'ul yang nasab. Yang keempat itu ada kana zaidan qaiman. Kata qaiman adalah khobar kana yang nasab. Nah, awamil nasab untuk fi'il mudhari itu ada 4. Yang pertama, contoh pertama itu ada an. Takuma aridu anna takuma menjadi nasab karena anna. Yang kedua itu lan, contoh yadhab. Lan yadhaba zaidan menjadi nasab karena lan. Contoh idan, contohnya itu akrimaka id dan akrimaka menjadi nasab karena idan. Yang terakhir itu ada kai ata'allam. Hisukai ata'allama menjadi nasab karena kai. Yang selanjutnya itu ada awamil yang menyebabkan khafat atau jer. Ada 3 kelompok amil yang mengkhafatkan isim. Yang pertama itu huruf khafat atau huruf jer, yaitu min ila ala an fi rabbu al ba'u al kafu al-lamu ditambah huruf qasam waw bata. Contohnya itu dhahabtu ilal madrasati. Kata madrasati berharokat kasroh karena dimasuki huruf jer ila. Kedua yaitu ada al-idhofa, isim yang menjadi mudhaf ilai akan selalu majrur. Contohnya tilmidhi yaitu bukan murid. Talmidhi adalah murid yang majrur. Nah, yang ketiga itu ada tabi'iyah atau mengikuti, isim yang mengikuti isim majrur seperti naat atau sifat. Contohnya itu marsu birojuli karimi. Kata karimi yaitu mengikuti rojuli yang majrur. Nah, awamil yang menyebabkan jazm hanya berlaku pada fi'il mudhari. Yang menjazmkan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu yang menjazmkan satu fi'il, yaitu diantaranya kita bisa melihat tabel yang merangkum awamil jazm yang menjazmkan satu fi'il beserta contohnya masing-masing. Dimana yang pertama itu ada lam. Contohnya lam yadhab yardan, artinya Zaid tidak pergi. Yadhab itu berharokat sukun karena dijazmkan oleh lam. Lama, contohnya itu lama yakum zaidan, artinya Zaid belum berdiri. Yang dimana yakum jazm. Alam, contohnya alam ya'lam, artinya tidaklah ia tahu. Ya'lam jazm. La nahya, contohnya itu la takdzib, artinya janganlah kami berbohong. Takdzib jazm karena la nahya itu lam mal amri. Contohnya itu liyatum zaidan, artinya hendaklah Zaid berdiri. Yang kedua itu yang menjazmkan 2 fi'il huruf atau kata yang menjazmkan 2 fi'il mudhari sekaligus, fi'il syarat dan fi'il jawab syarat, yaitu anna wa asma wa ayyi wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haituma wa kaifama wa mahma. Contohnya itu ana tadhahabu adhabu, jika kamu pergi aku pergi. Tadhab adalah fi'il syarat jazm dan adhab adalah jawab syarat jazm.
Setelah membahas amil, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting, yaitu alamat atau tanda-tanda i'rab. Nah, Ibnu Ajuru menjelaskan bahwa setiap jenis i'rab memiliki alamat atau tanda, baik alamat asliyah atau tanda asli dan pokok, maupun alat far'iyah, yaitu tanda cabang yang menjadi pengganti tanda asli pada kata-kata tertentu. Nah, untuk i'rab rafa tandanya ada 4, yaitu dhamma, wawu, alif, dan nun. Masing-masing tanda ini tidak berlaku sembarangan. Ada ketentuan yang mana menggunakan tanda mana. Mari kita bahas satu persatu. Tanda rofa yang pertama adalah doma, dan yang pertama kita bahas adalah berlakunya doma pada isim mufrad. Nah, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu, baik laki-laki maupun perempuan. Syaratnya itu isim tersebut bukan musana, bukan jamak, bukan imitasi keduanya, dan bukan termasuk asmaul hamsah. Contohnya itu kitaban, madrasatun, insanan, musliman. Semuanya itu berharokat doma ketika marfu, di mana doma di sini adalah tanda asli karena doma adalah tanda dasar rofa yang paling umum berlaku. Dan jamaknya itu asud dan kitaban, kutuban, sababan. Jamaknya itu asbabun. Ketika marfu jamak taksir juga menggunakan doma. Contoh kalimatnya itu fil madinati buyutu kabiro, dan salamidu. Kata salamidu berharokat doma sebagai tanda rofa. Doma juga berlaku pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan makna lebih dari 2 untuk perumpamaan dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Tanda ada perubahan bentuk dari mufradnya itu, contohnya itu muslim menjadi muslimat, soleh menjadi solehat, tolib menjadi tolibat. Ketika marfu jamak muannats salim ditandai domah. Contoh dalam kalimatnya itu al muslimatu fil masjidi, dan menjadi jatis solibat. Keduanya itu berharokat doma sebagai tanda rofa. Doma juga berlaku pada fi'il mudhari yang marfu. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang terjadi pada waktu sekarang atau yang akan datang. Bentuknya itu diawali salah satu dari 4 huruf, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta, yang dikenal dengan singkatan anaitu. Contohnya itu nasoro menjadi yang suru, tansuru, ansuru, nansuru. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak ada huruf tambahan ketika marfu ditanda dengan doma. Contoh dalam kalimatnya itu yajzi'u khalilu minal madrasati, dan tanamu mahmudatu. Keduanya berharokat doma sebagai tanda rofa. Tanda rofa yang kedua adalah wawu, berlaku pada 2 jenis kata. Yang pertama itu jamak muzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan makna lebih dari 2 untuk laki-laki dengan penambahan wawu dan nun ketika rofa, serta ya dan nun ketika nasab dan khafad. Contohnya itu muslim menjadi muslimun rofa, atau muslimina nasab atau khafad. Contohnya kalimatnya itu al muslimuna ikhwatu walau karihal musrikuna. Kedua yaitu asmul hamsah atau isim 5, yaitu 5 isim dengan diakhiri huruf ilat yang menyesuaikan dengan harokat. Sebelumnya itu abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumali. Ketika rofa menggunakan wawu, contohnya itu kana ahukat tolib dan abuka madros. Tanda rofa yang ketiga adalah alif, berlaku pada isim muannats, yaitu kata yang menunjukkan makna 2 dengan penambahan alif dan nun ketika rofa, serta ya dan nun ketika nasab dan khafadnya.
Contohnya itu muslim menjadi muslimani, rofa, atau muslimani menjadi nasob atau khofad. Contoh kalimatnya itu ja'a mahmud wa khalilu tolibani. Tanda rofa yang keempat adalah nun, berlaku pada af'alul hamsa, yaitu setiap fi'il mudhari yang diimbuhi dengan dhamir tatsiniyah, dhamir jama atau dhamir muannas mukhatabah. Contoh bentuknya itu tafa'alani, tafa'alani, yafa'aluna, tafa'aluna, tafa'alina. Contoh kalimat Muhammad wa khalilu yajlisani. Di halaman ini tersedia tabel ringkasan tanda-tanda i'rab rofa yang sangat memudahkan untuk kita menghafalnya, di mana dhamma berlaku untuk isim mufrad, jama taksir, jama muannas salim, dan fi'il mudhari. Nah, wawu itu berlaku untuk jama mudzakkar salim dan asmaul hamsah. Nah, kalau alif berlaku untuk isim mutsanah. Nah, kalau nun itu berlaku untuk af'alul hamsah. Tabel ini itu bisa menjadi referensi bagi kita untuk menganalisis i'rab untuk suatu kata. Kita beralih ke alamat i'rab nasab. Tanda-tanda i'rab nasab ada 5 sebagaimana walinas bihamsu alamati al-mashah wal ilfu wal kasratu wal ya'u wa haddununi. Kalimat tanda itu adalah fathah, alif, kasroh, ya, dan hasbun nun atau membuang nun. Mari kita bahas masing-masing. Tanda nasab yang pertama dan paling utama adalah fathah, berlaku pada 3 jenis. Yang pertama itu isim mufrad. Contohnya itu doroba halilu kalban, di mana kalban berharokat fathah tanwin sebagai maf'ul bih yang nasab, dan kana ahwaka madrosan, di mana madrosan nasab sebagai khabar kana. Kedua jama taksir, contohnya itu inna dulaba fil madrosati, di mana tolaba nasab sebagai isim inna. Ketiga fi'il mudhari yang dimaksud isim nasib dan tidak ada nun tanis dan nun taukid, alif tasniyah, wawu jama maupun ya anas muhabba. Contohnya itu lan adhaba illa jami'a dan anna tadmu khairu laka. Fi'ilnya berharokat fathah karena nasab. Alif menjadi tanda nasab pada asmaul hamsah. Contohnya itu ra'aitu abaka wa ahoka dan ana ahoka tolibi. Abaka dan ahoka nasab menjadi tanda alif. Kasroh menjadi tanda nasab pada jama muannas salim sebagai tanda pengganti fathah. Alasan kasroh menggantikan fathah itu karena di sini adalah agar tidak menjadi kerancuan dengan bentuk mufrad yang bertanwin fathah. Contohnya itu ana muslimati fil masjidi dan aro'aitu tolibati. Keduanya berharokat kasroh sebagai tanda nasab. Ia menjadi tanda nasab pada 2 jenis kata, isim muannas dan jama mudzakkar salim. Contohnya itu dorobat salama kitoini, isim muannas nasab, dan ro'aitul muslimina jama mudzakkar salim nasab. Nah, hasbun nun atau membuang nun menjadi tanda nasab pada af'alul hamsah ketika marfu af'alul hamsah menggunakan sebagai tandanya, dan ketika nasab nun dibuang contohnya itu yadhabna berubah menjadi lan yadhabu, yadhabni menjadi anna yadhaba, tadhabina berubah menjadi anna tadhabi. Kita beralih ke alamat i'rab nasab. Tanda-tanda i'rab nasab ada 5 sebagaimana walinas
fi hamsa alamati al-mashatu wal lifu wal kasratu walaya'u haduni. Kalimat tanda itu adalah fathah, alif kasroh, ya, dan hazfunun atau membuang nun. Mari kita bahas masing-masing. Dimana alif menjadi tanda nasab pada asmaul hamsah. Contohnya itu ro'a itu abaka wa ahaka dan ana ahoka toliba. Abaka dan ahoka nasab dengan tanda alif. Kasroh menjadi tanda nasab pada jama' muannas salim sebagai tanda pengganti fathah. Alasan kasroh menggantikan fathah itu karena di sini agar tidak terjadi kerancuan dengan bentuk mufrad yang bertanwin fathah. Contohnya itu anal muslimati fil masjidi dan ro'aitu tolibati. Keduanya berharokat kasroh sebagai tanda nasab yang menjadi tanda nasab pada dua jenis kata, isim muannas dan jama' muzakkar salim. Contohnya itu dorobat salama kitni, isim musanna nasab, dan ro'aitul muslimina jama' muzakkar salim nasab. Hazfun nun atau membuang nun menjadi tanda nasab pada af'alul hamsah. Ketika marfu, af'alul hamsah menggunakan nun sebagai tandanya, dan ketika nasab nun dibuang, contohnya itu yadhabuna berubah menjadi lana yadhabu, yadhabani berubah menjadi ana yadhaba, tadhabina berubah menjadi ana tadhabi. Tanda i'rab khafad ada 3. Kasroh sebagai tanda asli berlaku pada isim mufrad musafir, jama' taksir munsharif, dan jama' muannas salim. Contohnya itu maroztu biroidin. Ya, sebagai tanda pengganti kasroh berlaku pada asmaul hamsah, isim muannas dan jama' muzakkar salim. Contohnya itu marotu bika wabir rojulani. Fathah sebagai tanda pengganti kasroh berlaku pada isim ghair munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin dan kasroh. Fathah menggantikan kasroh karena isim ini memiliki kemiripan dengan fi'il sehingga kasroh itu tidak berlaku padanya. Contohnya itu marrotu bimasajida kasirotin. Tanda i'rab jazm ada 2. Sukun berlaku pada fi'il mudhari sahih akhir, yaitu yang huruf akhirnya bukan huruf ilat. Contohnya lam yadhhab, artinya dia tidak pergi. Yadhhab berharokat sukun sebagai tanda jazm. Haz atau membuang huruf berlaku pada 2 jenis. Af'alul hamsah nunnya dibuang. Contohnya itu lam yadhhabu, lam yadhhaba. Fi'il mudhari mu'tal akhir yang huruf akhirnya alif, wawu, atau ya. Huruf ilatnya itu dibuang sebagai tanda jazm. Contohnya itu lam yahsa. Asalnya itu yahsa, huruf alif di akhirnya dibuang karena jazm. Menggunakan sukun atau haz, bukan harokat, karena jazm secara makna berarti memutus atau menghentikan, dan sukun serta kata haz adalah simbol dari penghentian itu. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa i'rab dalam kitab Al-Jumhuriyah adalah perubahan harokat akhir kata yang dipengaruhi oleh amil dengan 4 jenis utama, yaitu rofa, nasab, khafad, dan jazm. Penerapannya itu berbeda-beda. Isim mengalami rofa, nasab, dan khafad. Fi'il mudhari mengalami rofa, nasab, dan jazm. Sementara itu tidak mengalami i'rab sama sekali karena bersifat mabni. Nah, setiap jenis i'rab itu memiliki amil sebagai penyebab dan tanda khusus yang menunjukkan kedudukannya dalam kalimat. Pemahaman tentang i'rab itu menjadi kunci utama dalam mengetahui fungsi dan makna.
di mana setiap kata dalam susunan bahasa Arab termasuk dalam membaca Al-Quran dan kitab-kitab klasik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.